Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas masih tentang statistik ya, kelanjutan dari statistik, yaitu tentang rataan hitung atau MEAN dari data tunggal dan data kelompok. Namun pada video ini saya hanya akan membahas yang data tunggal saja. Pada video yang berikutnya baru saya akan bahas rataan hitung atau MEAN dari data kelompok. Langsung saja pada persoalannya. Cara menentukan rataan hitung atau MEAN dari data tunggal. Rataan hitung atau MEAN diberi lambang X, ada garis di atasnya dibaca X bar, adalah perbandingan antara jumlah nilai data diberi lambang sigma X dengan banyaknya nilai data atau N. A. Jika sekelompok data terdiri atas X1, X2, X3 hingga Xn. X1 ini dibaca data ke-1 sebetulnya ya. X2 data kedua, data ketiga, dan seterusnya hingga data ke N. Maka rataan hitungnya dapat ditentukan menggunakan rumus. Rataan hitung atau MEAN yang lambangnya X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik sampai yang terakhir tambah Xn per N, atau sigma X per N. Sekali lagi, sigma X ini pengganti dari X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik tambah Xn, sedangkan N adalah banyak data. Contoh yang mudah aja ya. Hitunglah rataan dari data 8, 16, 4, 12, 10. Penyelesaian. Datanya tadi 8, 16, 4, 12, 10. N-nya berarti 5, banyak data ya. Maka MEAN atau X bar sama dengan rumusnya tadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik tambah Xn per N atau sigma X per N. Jadi MEAN atau X bar sama dengan 8 tambah 16 tambah 4 tambah 12 tambah 10 per 5 sama dengan berapa jumlahnya? 50 ya. Jumlah datanya 50 per 5 sama dengan 10. Jadi untuk rataan hitung data tunggal ini, data tunggal biasa sangat mudah. Tidak perlu saya perpanjang ya. Selanjutnya yang B, jika sekelompok data terdiri atas X1, X2, X3 hingga Xn dengan frekuensi berturut-turut F1, F2, F3 hingga Fn, maka rataan hitungnya ditentukan menggunakan rumus. MEAN atau X bar sama dengan F1 kali X1 tambah F2 kali X2 tambah F3 kali X3 tambah titik-titik-titik tambah Fn kali Xn per F1 tambah F2 tambah F3 tambah titik-titik tambah Fn, atau bisa disingkat menjadi sama dengan sigma Fx. Jadi sigma Fx ini pengganti dari F1 kali X1 tambah F2 kali X2 tambah F3 kali X3 tambah titik-titik tambah Fn kali Xn per sigma F. Sigma F pengganti dari F1 tambah F2 tambah F3 tambah titik-titik tambah Fn. Sigma F
itu sama dengan N atau sama dengan banyaknya data. Contoh bagaimana menggunakan rumus tersebut. Hitunglah rataan dari data dalam daftar berikut. Jadi datanya disajikan dalam daftar seperti ini ya. Ada 2 kolom, kolom nilai dan kolom frekuensi. Nilai 3 ada 4, nilai 4 ada 8, nilai 5 ada 12, nilai 6 ada 8, nilai 7 ada 6, nilai 8 ada 2, sehingga jumlah frekuensinya atau N-nya sama dengan 40. Bagaimana menyelesaikannya? Perhatikan. Penyelesaian. Jadi untuk menyelesaikan data tunggal dalam daftar disediakan 3 kolom ya. Kolom pertama untuk nilai data tadi atau X. Kemudian kolom kedua adalah kolom frekuensi dan di sini adalah perkalian antara kolom kedua dan kolom pertama atau Fx. Kita isi dulu datanya sesuai soalnya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian frekuensinya sesuai soalnya 4, 8, 12, 8, 6, 2. Sigma F-nya 40. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, share, subscribe. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya. Terima kasih. Kemudian kolom ketiga itu perkalian dari kolom kedua dan kolom ke-1. 3 kali 4, 12. 4 kali 8, 32. 5 kali 12, 60. 6 kali 8, 48. 7 kali 6, 42. 8 kali 2, 16. Jumlahnya sigma Fx sama dengan 210. Perhatikan tabelnya ya. Yang kita lihat adalah yang baris terakhir ini, sigma F dan sigma Fx. Rumusnya min atau X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Jadi menurut daftar di samping menjadi sama dengan 210 ini ya, 210 per 40 ini, per 40 sama dengan berapa? 5,25. Mudah ya? Pasti paham. Berikutnya, untuk menentukan rataan hitung dari data tunggal dalam tabel seperti di atas tadi dapat juga digunakan rumus berikut. Jadi ini rumus kedua ya. Rumus 2. Rataan hitung atau min lambangnya X bar sama dengan X bar S tambah sigma FD per sigma F. Keterangan X bar S itu sama dengan rataan sementara atau rata-rata dugaan. Ini diambil dari nilai X. Sebaiknya yang frekuensinya tertinggi, karena ini sifatnya untuk memudahkan. Jadi ikuti aja saran ini ya. Kemudian D itu sama dengan X dikurangi X bar S. Ingat kita sudah pilih X bar S tadi. Jadi D itu X dikurangi X bar S. Contoh. Maka rataan hitung atau min contoh di atas adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita perlukan kolomnya 1, 2, 3, 4. Kelihatannya tambah rumit ya, kolomnya tambah banyak, tapi sebetulnya tidak. Kita lihat. Kolom pertama kolom nilai, kolom kedua frekuensi, kolom ketiga D kurang X bar S, kolom keempat FD. Cara ngisinya perhatikan. Nilainya kita isi dulu ya, sesuai soalnya. Frekuensinya juga demikian, sesuai dengan soalnya di sini 40. Kemudian kita pilih dulu X bar S-nya. Tadi sarannya adalah yang frekuensinya tertinggi. Jadi ini tertinggi ya. Inilah X bar S-nya berarti 5 ya. Dengan demikian di sini berarti 3 dikurang 5 ya, sama dengan min 2. Yang di sini 4 dikurang 5 sama dengan min 1. Yang ini 5 kurang 5 ya di sini.
0. Yang ini 6 kurang 5 berarti di sini 1. Yang ini berarti 7 kurang 5 2. Yang ini berarti 8 kurang 5 3. Nah, kalau kalian perhatikan, sebetulnya kalian tidak usah mengisi seperti tadi ya. Gampangnya tidak usah menghitung. Setelah dipilih X bar S-nya 5, maka pada baris X bar S itu pasti 0. Ke bawahnya berturut-turut 1, 2, 3. Ke atasnya berturut-turut min 1, min 2, min 3, dan seterusnya kalau masih ada. Jadi seperti itu sebetulnya. Bisa juga ya. Oke, lanjut. Kolom keempat adalah perkalian F dengan D. Berarti kolom kedua kali kolom ketiga. Kan mudah nih, 4 kali min 2, min 8. 8 kali min 1, min 8. 12 kali 0 0. 8 kali 1 8. 6 kali 2 12. 2 kali 3 6. Selanjutnya jumlahkan. Berapa jumlahnya? Masa nggak bisa? Penjumlahan F kali D, berarti sigma FD sama dengan 10. Begitu ya? Nah, berarti rataan hitungnya adalah X bar sama dengan rumusnya tadi X bar S tambah sigma FD per sigma F. Jadi sama dengan X bar S-nya berapa tadi? 5 tambah sigma FD-nya 10 per sigma F-nya 40. Jadi sama dengan 5 tambah 10 per 40 berapa? 0,25. Terakhir sama dengan 5,25. Bagaimana? Kalau angkanya besar-besar, rumus ini bertujuan untuk memudahkan dan diperoleh bilangan-bilangan yang cukup kecil, begitu ya. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan untuk rataan hitung data tunggal. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika kalian suka, silahkan like, comment, and share. Jangan lupa subscribe yang belum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembahasan rataan hitung dari data kelompok.